Salam keberuntungan. Pada episode ini saya ingin memberikan cerita dan perumpamaan yang mana cerita ini terinspirasi dari salah satu buku guru spiritual yang berasal dari Australia. Alkisah ada seorang tukang batu, pembangun rumah yang dalam karirnya sehari-hari banyak membangun rumah-rumah di perkampungannya. Setelah dengan ulet bekerja, akhirnya beliau mengumpulkan sejumlah uang untuk membeli lahan. Kemudian beliau merencanakan untuk membangun satu rumah untuk dirinya sendiri. Dari hasil kerja keras itu, akhirnya dia mampu untuk membangun satu rumah untuk dirinya. Beliau mulailah merancang, mendesain, kemudian menyiapkan semua bahan-bahan terbaik. Karena ini merupakan rumah yang akan dia huni, sehingga dia menginginkan inilah rumah yang terbaik yang pernah dibangun. Beliau mulailah menyusun fondasi, batu bata, semen. Pada saat itu di perkampungan mereka itu corak rumah yang digunakan adalah corak rumah tanpa plesteran. Yang artinya batu bata disusun dengan racikan semen, kemudian dari luar terlihat corak-corak batu bata yang tersusun rapi. Beliau mulai menyusun satu persatu daripada batu bata itu dengan sangat teliti supaya terkesan simetris, rapi, dan indah. Setelah berbulan-bulan dengan bekerja keras dan ulet serta teliti, akhirnya rumah ini terbangun dan sang tukang batu merasa sangat bahagia atas selesainya semua upaya beliau dalam membangun rumah tersebut. Beliau mulai memindahkan barang-barang, perabot-perabot memasuki rumah barunya dan siap untuk menempati rumah barunya. Dan berharap inilah adalah karya terbaik yang pernah dibuat selama ini. Karena sangat mencintai karya beliau, beliau setiap pagi bangun akan mengelilingi rumah beliau untuk melihat dan menikmati hasil karyanya. Pada suatu ketika, tanpa disadari beliau melihat ke salah satu bagian dan beliau sangat terkejut. Satu sudut bagian rumah itu ada salah satu batu bata yang menonjol. Sehingga tidak simetris. Seketika beliau menjadi panik, kemudian berubah menjadi kesal, dan akhirnya menjadi marah. Beliau marah atas bentuk rumah yang memiliki satu bagian, yaitu satu bata yang menonjol keluar sehingga tidak simetris. Beliau mulai menyalahkan diri sendiri. Kenapa saya bisa tidak begitu teliti dan membuat kesalahan dalam membangun rumah ini? Rumah yang begitu indah, cacat hanya karena satu keping batu bata yang menonjol keluar. Pada hakikatnya, kita manusia sering mengalami hal tersebut. Dalam satu tahun, kita memiliki 365 hari. Tetapi pada satu hari, kita mengalami kesiaran, hari-hari buruk. Hal-hal buruk itulah yang selalu kita ingat. Kita lupa bersyukur atas sisanya 364 hari yang baik. Kita selalu mengeluh terhadap satu hari yang buruk tersebut. Begitu juga dalam pergaulan kita dengan teman-teman. Kadang dalam berhubungan komunikasi, kita menemukan teman-teman yang pernah melukai kita. Hanya karena satu perbuatan salah kepada kita, kita melupakan ribuan kebaikan orang lain kepada kita. Pada hakikatnya itu adalah kemelekatan. Kemelekatan kita pada hal-hal yang buruk. Mulailah kita menyadari hal-hal buruk itu yang kita tanamkan dalam pikiran ibarat adalah barang-barang yang rusak ataupun busuk yang kita tempatkan di dalam lemari kita. Yang tentunya akan memberikan bau busuk di dalam seluruh lemari tersebut. Akan mengkontaminasi makanan-makanan yang ada di sampingnya. Barang yang sudah busuk sudah seharusnya dikeluarkan dari lemari dan dibuang pada tempatnya, yaitu tong sampah. Begitu juga kemelekatan kita akan keburukan seseorang. Keburukan pada hari-hari kita, lepaskanlah. Mulailah kita belajar melihat pada ribuan keping batu bata yang indah. Karena rumah dibentuk dari puluhan ribu batu bata. Jangan menyesali satu bata yang buruk. Tetapi syukurilah dan nikmati puluhan ribu batu bata yang indah.
Begitu juga dalam hidup kita. Syukuri dan nikmati ribuan cinta kasih yang diberikan oleh kawan-kawan kita, lingkungan kita, teman-teman kita. Nikmatilah ratusan hari dalam setahun ini yang memberikan berkah kepada kita. Lepaskanlah yang harus dilepaskan. Bersyukurlah pada apa yang kita nikmati. Maka keberuntungan akan selalu menyertai kita. Belajarlah dan berusahalah untuk selalu hidup selaras dengan alam semesta. Work hard, work smart, work life.